Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsadul Umam 1732281, mau menjelaskan tentang uh, the source and power between archaeology and genealogy berdasarkan Michel Foucault yang menentang semua bentuk terorisasi global, yang mana ia berusaha menghindar dari bentuk analisis totaliter yang sangat kritis terhadap sistematis. Foucault ini memiliki koherensi yang sangat mendasar, yang mana berasal dari fakta-fakta yang kita ketahui bahwa karya-karya dari Michel Foucault ini mempunyai dasar, yaitu visi sejarah yang diturunkan oleh Nietzsche. Nietzsche sendiri adalah seorang filsuf dari Jerman. Foucault sendiri mengaku bahwa skema konsepsi sejarah yang dianut oleh Nietzsche ini disebut genealogi. Di salah satu buku Nietzsche yang berjudul On the Genealogy of Morals pada tahun 1969, yang mana buku ini merupakan upaya dilegitimasi yang memisahkan antara masa kini dengan masa lalu. Inilah yang Foucault itu mau. Foucault itu tidak seperti sejarawan yang berupaya menelusuri alur sejarahnya, namun Foucault ini merupakan orang yang bertipikal yang memisahkan antara masa lalu dan masa kini. Di salah satu sumber mengatakan bahwa Foucault ini juga menolak adanya model teleologis Hegelian, yang mana di teleologi Hegelian ini merupakan mode produksi yang mengalir secara dialektis dari mode produksi yang lain. Dan Foucault ini lebih memilih kepada taktik kritik dari Nietzschean yang mengacu pada perbedaan atau difference. Sejarawan Nietzschean ini memulai dari masa kini dan bergerak mundur ke masa lalu sampai perbedaan itu ditemukan. Jadi Nietzsche itu orang yang bertipikal seperti kayak dia itu memulainya dari menganalisa sesuatu dari masa kini, dan kemudian dia itu mulai bergerak mundur, kayak alurnya mundur. Jadi bergerak mundur dari masa kini, mundur lalu sampai dia menemukan perbedaan itu. Kemudian setelah menemukan perbedaan itu, dia akan kembali maju untuk menelusuri proses transformasi dan berusaha mempertahankannya. Baik itu diskontinuitas atau kontinuitas. Wacana atau praktik yang asing digali dengan cara sedemikian rupa sehingga negativitasnya dalam kaitannya ini dengan masa kini meledakkan rasionalitas fenomena yang diterima begitu saja. Dan ketika teknologi kekuasaan masa lalu diuraikan secara rinci, asumsi-asumsi masa kini yang memandang masa lalu sebagai irasional akan runtuh. Kemudian jurang kesenjangan antara masa lalu dan masa kini menggarisbawahi prinsip perbedaan yang merupakan pusat historiografi dari Foucault. Ia membiarkan diskontinuitas tidak terjelaskan. Peran sebab atau penjelasan direduksi habis-habisan dalam sebagian besar teks post-struktural karena akan membawa pada kesimpulan evolusionis dan bertentangan dengan tujuan genealogi perbedaan. Dengan demikian, dalam beberapa hal, analisis genealogis berbeda dengan bentuk-bentuk analisis secara tradisional. Sementara secara tradisional atau dalam tanda kurung total memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam sistem pembabaran besar, atau kita bisa sebut grand explanatory, dan proses linear, merayakan peristiwa dan tokoh besar serta berusaha mendokumentasikan asal-usul kejadian.
Genealogis ini berusaha membangun dan mempertahankan singularitas peristiwa, meninggalkan peristiwa spektakuler untuk peristiwa sepele yang diabaikan, serta keseluruhan tentang fenomena yang sering ditolak sebagai sejarah. Dan menurut Foucault, terjadi pemberontakan pengetahuan yang tertindas, pengetahuan yang diremehkan sebagai tidak memadai, atau pengetahuan naif yang ditempatkan pada posisi paling bawah dalam hierarki pengetahuan. Di luar level keilmuan, Foucault sering menggunakan istilah genealogi untuk merujuk kepada kesatuan pengetahuan intelek dan ingatan-ingatan lokal yang memungkinkan kita untuk membangun pengetahuan historis tentang perjuangan hidup dan menggunakan pengetahuan tersebut secara taktis dalam kehidupan sehari-hari. Genealogi ini berfokus terutama pada pengetahuan lokal, diskontinu, remeh-temeh, dan dianggap tidak sah di hadapan klaim kesatuan teori yang akan menyaring, menyusun secara hierarkis, dan menatanya atas nama pengetahuan sejati tertentu. Seperti Nietzsche, Foucault membalik cara pandang umum pola hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Sementara pada umumnya, kita beranggapan bahwa pengetahuan memberikan kita kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan tanpa pengetahuan itu. Foucault juga mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan untuk menguasai yang lain. Menurut Foucault, pengetahuan tidak lagi membebaskan dan menjadi mode pengawasan, pengaturan, peraturan, dan disiplin. Dalam buku Discipline and Punish pada tahun 1977, Foucault di sini memusatkan perhatian pada masa ketika menempatkan orang di bawah pengawasan yang dianggap lebih efisien dan menguntungkan daripada membuat mereka patuh pada hukuman tertentu. Transisi pada abad ke-18 ini berkaitan dengan pembentukan mode pelaksanaan kekuasaan yang baru, dan buku tersebut diawali dengan penggambaran peristiwa penyiksaan, pembunuhan raja, dan eksekusi umum yang mengerikan. Kemudian penulis buku tersebut memaparkan bagaimana dalam rentang waktu 8 tahun terjadi perubahan besar, seperti fenomena penyiksaan yang hilang digantikan dengan peraturan narapidana, kemudian mekanisme pengawasan yang baru mulai diterapkan di barak tentara, rumah sakit, penjara, dan sekolah. Foucault di sini mengatakan bahwa kekuasaan bukanlah kepemilikan atau kemampuan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang tunduk pada atau melayani kepentingan ekonomi. Foucault menegaskan bahwa pola hubungan kekuasaan yang tidak berasal dari penguasa atau negara. Di sini Foucault menegaskan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa atau negara. Kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kemudian dan kekuasaan bersifat jaringan, menyebarluaskan kemana-mana. Analisis kekuasaan ini harusnya tidak memusatkan perhatian kepada tingkat tujuan sadar, tapi pada poin penerapan kekuasaannya itu sendiri. Dengan kata lain, ia ingin mengubah titik perhatian dari pertanyaan seperti siapa yang memiliki kekuasaan, atau apa tujuan atau maksud pemegang kekuasaan, ke proses-proses yang membentuk subjek sebagai hasil-hasil kekuasaan. Foucault di sini juga menolak analisis yang menempatkan sumber asal-usul kekuasaan dalam struktur atau institusi pada posisi utama atau puncak. Pandangan Foucault mempersoalkan konsep konflik antara kelas penguasa dan kelas bawahnya Marxis. Yang di sini Foucault mengatakan mekanisme, teknik, dan prosedur kekuasaan tidak diciptakan oleh kaum borjuis, bukan ciptaan kelas yang berusaha menjalankan dominasi yang efektif, tapi tersebar sejak kekuasaan tersebut menunjukkan manfaat politis dan ekonomi bagi kaum borjuis. Oleh karena itu, melihat kekuasaan sebagai penindas, pembatas, atau larangan
pembatas atau larangan tidak memadai lagi. Kekuasaan akan menciptakan realitas, kekuasaan menciptakan domain objek dan ritual kebenaran. Kekuasaan menciptakan realitas, kekuasaan menciptakan domain objek dan ritual kebenaran. Foucault di sini mengatakan, kita sering mendengar klise seperti kekuasaan membuat kita gila. Tapi kita harus memperhatikan fakta bahwa pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru, dan sebaliknya. Pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan, dan pengetahuan tidak mungkin akan lahir dan dilahirkan tanpa adanya kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai the source and power between archaeology and genealogy based on the Michel Foucault. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.